Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Wow, semoga semuanya sehat, semangat untuk menjalani hari ini. Walaupun kita di rumah, tapi kita bisa melakukan banyak hal adik-adik. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa berdoa, kita bisa membantu mama papa, bermain bersama kakak atau adik. Wah, pokoknya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi harus tetap semangat adik-adik. Nah, pagi hari ini Kakak Resti mau ngasih tahu ada satu kabar gembira untuk kita semua. Yeay! Apa ya kabar gembiranya? Kabar gembiranya berasal dari sini. Ada di dalam sini. Yuk, adik-adik semua ambil Alkitabnya. Kita mau lihat ada kabar gembira apa yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Buka Alkitabnya dalam Mazmur pasal 6 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 6 ayat yang ke-10. Coba dalam hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Suatu hari ada seorang raja. Raja ini adalah raja yang ditakuti oleh banyak sekali bangsa lain. Karena kenapa? Sebelum raja ini menjadi raja adik-adik. Sebelum dia menjadi raja, dia sudah berhasil mengalahkan musuhnya. Dia sebelum menjadi raja sudah berhasil mengalahkan orang yang hebat dalam berperang. Wow. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar ceritanya. Nanti adik-adik tebak ya, siapa nama raja ini? Raja ini sebelum jadi raja, dia pernah mengalahkan seorang yang lebih besar dari dirinya sendiri. Padahal dia gak pernah belajar perang. Dia gak pernah belajar memegang senjata. Tapi dia menang hanya menggunakan batu. Tapi adik-adik, dia menang bukan karena batu itu. Tapi dia menang karena dia ditolong sama Tuhan. Dia menang, bangsanya menang. Yeay, padahal waktu itu raja aja ketakutan. Prajurit yang sudah dilatih berbulan-bulan, mungkin sampai tahun-tahun, ketakutan. Tapi anak muda ini, dia gak pernah belajar apa-apa. Dia berhasil mengalahkan musuhnya. Walaupun dia sudah ditakutin oleh semua orang, ternyata dia tetaplah seorang manusia biasa adik-adik. Dia sadar bahwa bukan dia yang jago berperang sehingga musuh-musuhnya takut. Dia sadar bahwa bukan dia yang jago memimpin bangsanya sehingga bangsanya selalu menang. Dia tahu bahwa Tuhan yang menolong dia. Sehingga nih adik-adik, suatu hari dia sangat ketakutan. Saking ketakutannya adik-adik, tulang-tulangnya itu gemetar. Dia gak bisa tidur. Dia gak bisa melakukan apa-apa. Padahal dia adalah seorang raja. Dia harusnya kuat. Tapi tulang-tulangnya gemetar. Dia gak bisa tidur. Dia selalu menangis. Karena dia melihat ada banyak musuh-musuhnya. Dan dia tahu bahwa yang membuat dia menang bukan dia yang jago. Tapi karena Tuhan. Oleh sebab itu dia berdoa siang dan malam. Tuhan, aku sangat ketakutan. Kalau Engkau tidak menolongku, maka bangsaku akan kalah. Saat dia sedang berdoa. Ayat 10 mengatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Adik-adik, raja itu sangat bersuka cita. Kenapa? Tuhan mendengar permohonannya adik-adik. Dan Tuhan mendengar permohonan, bukan hanya permohonan raja saja. Tuhan mendengar permohonan Kakak Resti. Tuhan mendengar permohonan adik-adik semua yang ada di rumah. So, hari ini kita belajar, Tuhan mendengar permohonanku. Mungkin adik-adik pernah berdoa, Tuhan, aku pengen keluarga aku selalu sehat, mama papaku selalu sehat. Tapi suatu hari adik-adik melihat mamanya sakit atau papanya sakit. Lalu kalian berkata, Tuhan tidak menjawab doaku. Ternyata keluargaku tetap sakit, adikku tetap sakit, kakakku tetap sakit. Nah, hari ini kita belajar Tuhan mendengar permohonan bukan berarti setiap kali kita berdoa maka Tuhan akan menjawab. Iya, akan kuberikan. Kalian adik-adik minta mainan baru, Tuhan berikan. Adik-adik minta selalu sehat, Tuhan berikan. Adik-adik minta supaya pintar, Tuhan berikan. Tapi hari ini kita belajar ada 3 hal bagaimana jawaban doa kita. Pertama,
Tuhan bisa berkata ya saat kita berdoa, Tuhan sembuhkan mamaku, maka Tuhan menyembuhkan. Yang kedua, ada saatnya Tuhan berkata tunggu. Saat kalian memohon, minta ke Tuhan, Tuhan, aku sudah belajar siang dan malam, aku mau mendapatkan nilai yang baik. Ternyata adik-adik belum mendapatkan nilai yang baik itu. Atau adik-adik melakukan sesuatu, mengikuti lomba terus belum berhasil. Jawaban yang kedua adalah Tuhan bisa berkata tunggu. Saat Tuhan berkata tunggu, maka Tuhan akan kasih di waktu yang tepat. Waktunya Tuhan. Itu yang kedua. Kalau yang tadi Tuhan bisa jawab langsung ya. Yang kedua Tuhan bisa bilang tunggu. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah bilang tidak. Saat kita berdoa, Tuhan tidak pernah bilang tidak. Tapi Tuhan berkata, aku akan menjawab doamu, tetapi dengan cara yang berbeda. Pagi hari ini jangan pernah lelah ya, jangan pernah bosan untuk berdoa, karena Tuhan mendengar doa kita, Tuhan tahu permohonan kita. So, pagi hari ini, mulai hari ini dengan berdoa, apapun yang kita lakukan, mulai dengan berdoa karena Tuhan mendengar permohonan kita. Tuhan menjawab, saat itu bisa, Tuhan juga bisa mengatakan tunggu, aku kasih kamu di waktu yang tepat. Tuhan juga bisa berkata, aku tetap akan menjawab doamu, tetapi dengan cara yang seperti ini. Tuhan punya banyak cara. Jadi jangan pernah bilang, wah Tuhan gak akan menjawab doaku. Tuhan selalu menjawab, tidak ada kata tidak. Tuhan selalu menjawab dan mendengarkan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai beraktivitas dan menerapkan firman Tuhan, lipat tangannya dan kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami diajarkan Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa kami, Tuhan mendengar permohonan kami. Oleh sebab itu, ajarkan kepada kami dan setiap adik-adik yang ada di rumah supaya tidak bosan untuk berdoa, untuk mengungkapkan setiap keinginannya kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan, Tuhan tidak pernah menjawab tidak kepada kami, tapi Tuhan bisa berkata iya, atau Tuhan berkata tunggu, atau Tuhan memberikan cara lain. Oleh sebab itu kami mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami tidak pernah sendiri, kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita sudah mengikuti renungan pagi hari ini. Adik-adik, semangat ya menjalani hari ini, jangan lupa berdoa, jangan pernah bosan karena Tuhan Yesus mendengar doa kita. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya dan God bless you. Impact Kids.